One, two, three. Yes, pria sejati. Yes, yes, yes. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, jalannya lebih Jalan lebih rata. emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, dan jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Lagu lama banget nih Pak ya? Iya lama. Suamiku. Kembali bersama Kongko Pria Sejati. Ya. Saat ini saya ditemani seorang tamu yang luar biasa. Selamat datang Pak Mulyadi. Iya Pak Mulyo. Pak Mulyo. Pak Mulyo nggak pakai di. Oh, nggak pakai di. Ya, Pak di Mulyo. sini, ya. Oh, Pak Mulyo di sini. Asik juga tuh. Iya. Ini luar biasa karena tamu ini tamu yang ada ceritanya. Ceritanya apa nanti kita tanya sama Iya. Pak Roni. Iya, tanya Pak Roni. Tunggu Pak Roni kalau Oke, gitu. berarti kalau kayak gitu kita tunggu Pak Roni aja. Iya. Gimana Iya. kabarnya Pak? Baik. Baik ya Ya, Pak. baik. Terima kasih Iya, buat waktu yang sudah Pak Mul iya. sempatkan di tengah-tengah kesibukan, ya. Sungguh luar biasa, dan kita akan bercerita banyak bersama-sama dengan Iya. Pak Mul di Kongko Pria Sejati. Pak Mul, mungkin sebagian orang sudah mengenal Bapak nih, khususnya teman-teman Iya. Bapak, tapi mungkin lebih banyak lagi karena pendengar dan pemirsa Iya. podcast kita juga ada di seluruh Indonesia. Tak kenal maka tak sayang, Iya. Pak Mul. Jadi bolehkah Pak Mul untuk memperkenalkan diri? Silakan Pak. Ya, saya Mulya Santoso, lahir saya di Semarang. Saya beristri satu, anak satu. Anak saya sudah married tahun ini ya, bulan Juni kemarin. Dan saya melayani di Pria Sejati sejak tahun 2007, mulai ikut Pria Sejati. Ya, keluarga saya ada di Mojokerto karena istri saya kerja di Mojokerto. Aktivitas Aktivitas saya sehari-hari ya melayani di CMN, dan juga ya dibilang bukan full timer, tapi saya 6 jam itu Zoom dan merenungkan bersama teman-teman di CMN. Satu Di hari Koram 6 jam Deo-nya ya, lebih. Pak? Ya, di Koram Deo maupun di Hafruta ya. Wah, Jadi 6 pagi jam Pak. total 6 jam lebih. Oh, ya, jadi Pak. 2 jam, 2 jam, 2 jam. Dari pagi jam 3:30 saya ada Koram Deo, kebetulan saya di bagian tim doanya. Jadi jam 3:30 mulai saya buka Zoom Woi, sampai jam 7, Pak. setengah 4 Jam saya 7. saya masih di Pulau Kasur, Pak. Saya maunya juga gitu, Pak. Oh iya 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 iya. Cuma iya. kalau ada jadwal itu gimana, Pak? Oh, iya. Tugas ya, tugas Waduh, dari Tuhan ya. waduh. Kita harus sebagai Siap. anak yang bisa diminta oleh rekan-rekan ya ikutin aja. Siap, siap. Sampai jam 7, setelah itu jam 4 kita ada Hafruta sampai jam 6. Mhm. Jam 6 saya masih ngefas juga untuk yang camp modul 2 kemarin sampai jam 7, jam 8. Ya, seperti itu. Itu setiap hari aktivitasnya seperti itu. Terus Amazing. banyak orang tanya kerjanya kapan? Itu dia. Kerjanya kapan? Ya, kerja Saya- saya puji Tuhan bisa ditinggal karena saya renovasi, saya kontraktor kecil-kecilan, Pak.
Wih. Jadi renovasi aja, nggak bangun, kita renovasi rumah, buat mebel, ya itu Interior ya Pak. ya interior design, jadi bisa ditinggal, jadi nggak harus on time di tempat. Bukan bekerja sambil melayani, ini melayani sambil bekerja Pak. Ya, yang utama sekarang memang fokus saya mulai tahun 10 tahun yang lalu saya pegang komitmen, yang utama justru melayani, yang pekerjaan itu tambahannya, Pak. Karena sebelumnya banyak cerita, Pak. Nah, justru itu Pak, ini pasti ada latar belakangnya Pak. Kenapa sampai akhirnya Bapak lebih banyak atau memutuskan untuk melayani adalah yang utama, sedangkan bekerja adalah setelah prioritas pertama melayani. Ya, yang pertama yang jelas ketika orang itu melayani, yang jelas itu kesempatan dari Tuhan, Pak. Jadi kalau kita diberi kesempatan dengan Tuhan, ya otomatis kita harus bertanggung jawab ya. Ya, kenapa kok bisa bilang diberi kesempatan melayani? Karena ketika kita melayani tidak ada yang komplain, Pak. Jadi misalnya anak atau istri justru mengizinkan atau mendukung. Nah, kebetulan karena memang istri saya bekerja di BCA, jadi pagi sampai sore, ya, jadi ketika saya melayani, ya nggak ada komplain. Ya merasa lebih aman kalau istri suaminya melayani daripada nggak ada kerjaan. Ya, terus anak saya juga nggak komplain, ya kebetulan saat ini anak saya memang sudah berkeluarga, jadi ya memang saya tinggal hanya menjadi sahabat, bukan jadi bapak tapi jadi sahabat. Ya makanya akhirnya saya bisa melayani dengan full ya. Ya kebetulan kan saya di TP3 wilayah dengan Pak Roni, dengan Pak Untung. Jadi bagi-bagi tugas. Ya kebetulan ya bisa di tim doa, bisa Koramdio, bisa rindu membahas firman. Yang jam 4 sampai jam 6 tuh kita berdelapan, kita membahas buku. Jadi kita saling sharing, kita saling bertanya jawab, berafruta, itu jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6. Ya, makanya bisa full itu, Pak. Seru sekali. Itu tadi keluarganya mendukung, jadi kalau mendukung ya bisa. Berapa putra putri Pak? 1, Pak. Putri aja 1. Putri saja 1. Iya, 1 putri saya. Berarti sedang menanti cucu nih Pak ya, tinggal? Ya, tinggal nunggu cucu. Makanya seperti teman-teman bilang, wah sudah lega. Tapi saya bilang belum lega Pak ya, karena dulu saya nggak ada peran bapak di anak sama istri. Sehingga peran bapak, jadi saya ini peran seorang bapak hampir dibilang gagal. Makanya saat ini saya mulai menjadi sahabat bagi anak dan menantu saya. Makanya setelah saya diproses Tuhan 10 tahun, tahun 2010, ketika anak saya mulai berpacaran dengan menantu saya itu, saya arahkan menantu saya itu ikut Young Man. Setelah ikut Young Man, menikah, saya ikutkan Pria Sejati. Jadi saya tinggal ngarahin aja gitu. Nah sekarang mereka ketika punya masalah, problem, ya mereka bisa curhat ke saya sebagai sahabat, bukan seorang bapak. Karena mereka punya keputusan sendiri, mereka bisa menyelesaikan masalah sendiri kalau mereka bisa. Kalau mereka nggak bisa, mereka hubungi saya, istri saya, ya kita support aja. Kita bukan memberi perintah, tapi memberikan masukan. Itu yang dilakukan sekarang, Pak. Aduh. Iya. Pak, tentunya adanya hari ini karena ada hari-hari sebelumnya, Pak. Iya. Sedikit flashback, Pak. Sebenarnya segelap apa sih kehidupan yang pernah Bapak jalani di masa-masa sebelum kenal CMN Indonesia, Pak? Ya, sebelum mengenal CMN yang menjadi cerita pendek aja Pak ya. Karena kalau diteruskan 4 bulan enggak selesai. 4 bulan. Kayak cicilan. Angsurannya banyak. Iya, angsurannya banyak ya. Jadi ceritanya saya dulu kerja di koperasi simpan pinjam dan saya sebagai pemegang saham. Dan saya sebagai karyawan juga, pengelola, saya melakukannya itu totalitas. Sehingga keluarga dikesampingkan. Dan sampai pada
terjadi perselingkuhan, sampai terjadi 2 kali perselingkuhan, ya kan. Itu yang membuat istri saya hancur, rumah tangga saya hancur, bahkan sampai di ujung perceraian. Tapi karena kasih Tuhan, saya juga dipelihara Tuhan, ditegur Tuhan, sampai ceritanya saya harus masuk di tahanan. Oh ya, sampai ke Ya, proses. kasusnya karena penyekapan, Pak. Jadi di koperasi itu ketika saya nahan orang itu saya tahan di ruko, dan sampai istrinya lapor ke polisian, sampai akhirnya saya ditangkap karena penyekapan kasusnya. Tapi ya puji Tuhan karena ada relasi, ada teman, ya saya lepas selama seminggu di proses di tahanan. Ya di proses di tahanan itu banyak cerita yang masa lalu saya gelap itu saya diproses Tuhan di situ. Bahkan ketika keluar dari tahanan pun saya masih berpikir saya masih kuat, saya masih bisa, saya punya pengacara yang ya luar biasa. Saya berpikir saya keluar tahanan jam 3 sore saya bisa menemui pengacara saya. Tapi ketika itu anak buah saya bilang, "Pak, pengacara Bapak meninggal di jam ini." Oh ya. Jadi istilahnya kalau saya boleh analisa ya, orang yang mau nolong saya pun dihabisin sama Tuhan. Jadi janganlah kita main-main dengan kita berasa, oh saya punya backing, saya punya kenalan. Kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, bahkan sampai orang itu meninggal di jam yang sama. Saya keluar tahanan jam 3:15 dan orang itu meninggal sakit jantung, umurnya masih muda, 52 waktu itu. Waduh. Pengacara top di Surabaya juga. Meninggal di jam yang sama. Siapa yang bisa nyangka ya Pak ya? Nggak ada yang nyangka. Kita mau bilang backing kita sampai di Polda, Mabes, aduh dah. Enggak lah. Ya dari pengalaman itu membuat saya akhirnya proses, kebetulan istri saya minta dengan pemegang saham untuk saya keluar dari koperasi. Saya mengiyakan aja, tapi saya bingung mau kerja apa. Tapi puji Tuhannya memang waktu itu saya sudah ada beberapa tukang mebel yang memang saya danai untuk pembuatan mebel. Cuman saya nggak berkecimpung di situ, saya cuman di koperasi aja. Setelah saya keluar dari koperasi, kerja itu jalan, tapi saya nggak ngurusin gitu. Ya, tapi di dalam proses itu ya sangat luar biasa ketika saya nggak tahu arah ke saya kemana, saya mau kerja apa. Dan ketika saya keluar dari tahanan itu saya masih punya hutang yang dari 2003 itu sebelum saya ketangkep polisi, saya ada kena juga, saya dimakan orang sampai 3 miliar. Jadi nominal yang besar itu harus saya angsur dan lunasnya tahun 2010 kemarin. Jadi ketika keluar dari pekerjaan koperasi itu saya nggak tahu saya mau kerja apa, saya harus ngangsur hutang itu, dan saya berjalan sampai selesai tahun 2010. Ya dari 10 tahun itu saya belajar, makanya perubahan saya ini bertahap, tapi saya yakin bahwa saya nggak patah semangat. Meskipun saya harus bayar bunga sebulan 50 juta bunganya saja. Belum sama pokoknya. Belum. Bahkan papa saya sempat tanya, kamu jangan sampai lo ya terjun ke dunia narkoba atau apa, karena kamu nanti mata gelap. Ngangsur ini bagaimana, lunasnya kapan, saya nggak tahu. Tapi saya yakin bahwa saya pasti bisa. Dan itu memang betul dijawab Tuhan 10 tahun, karena kenapa? Ya sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya saya sering mengkudeta Tuhan. Saya sering nggak terima, saya sering bersungut-sungut ya Pak? Bersungut-sungut. Nah dari situ akhirnya pertobatan, sampai dengan istri saya ikut juga di Wanita Bijak 2 kali, sehingga ya karena saya seperti ini karena istri saya juga. Istri saya luar biasa, dia yang mensupport saya dalam keadaan saya dia yang mensupport saya dalam keadaan saya lemah. Ya anak sama istri saya itu luar biasa buat saya. Berarti apa yang Bapak alami hari ini, peran serta istri dan anak-anak pastinya yang mensupport Bapak pada saat masa-masa susah, masa sulit yang Bapak alami. Nah, bagaimana ceritanya sampai Bapak bisa hadir di camp Pria Sejati dan Bapak 2007 sudah terlibat di pelayanan? Ya, kebetulan saya ada sahabat itu Bapak Robi dari Mojokerto itu yang ya sering hubungan sama saya dulu waktu di koperasi, sering
ya sering sharing, sering apa. Nah, ketika 2003 saya ditahan itu Pak Robi sempat jenguk saya di tahanan. Terus setelah itu ya ngobrol-ngobrol 2000 kan sama di kotanya di Mojokerto. Ya, terus 2007 itu Pak Robi ngajak saya ikut camp. Ya terus terang saya dari 2003 sampai 2007 itu seperti orang linglung. Kalau saya disuruh ingat 2003 sama 2007 sampai 2007 apa aja yang saya lakukan mungkin saya lupa. Karena itu masa blank saya. Jadi ketika diajak Robi pun ya saya ikut aja. Nggak ada perlawanan, saya ikut aja dah ikut. Ketika ikut saya diberi hikmat di situ. Saya kan dulu perokok juga, peminum, perokok. Ya, jadi ketika di camp itu saya memutuskan berhenti merokok. Saya memutuskan untuk bertobat, ya saya berhenti. Berhenti pulang itu anak buah saya, tukang-tukang itu sampai heran tuh. Selama 2 hari dia lihat saya kok nggak merokok. Dia tanya, loh Pak, sudah nggak merokok? Iya, kepengen cepet kaya, saya bilang. Uang rokoknya ditabung, saya bilang gitu. Nah, di situ saya dapat pemulihan yang pertama di berhenti yang hal-hal kecil ya Pak. Karena memang saya ya hidupnya kelam sekali, saya pemarah, ya kan, perokok, saya pezina, ya itu dibenahi Tuhan bertahap. Memang nggak bisa 100% ya. Nah, tapi dari situ saya dibentuk Tuhan, dari istri saya yang sabar, istri saya yang selalu mengingatkan saya, terus relasi teman-teman di CMN, dan di CMN pun ketika saya camp hari pertama, 2, 3 selesai, saya nggak ada perubahan apa-apa karena ya kebetulan saya merasa ya sudah, saya sudah bertobat merokok ya sudah, dosanya itu. Ternyata enggak. Bulan Mei itu Februari saya ikut. Bulan Mei ada camp lagi saya ikut sebagai perlengkapan. Itu diuji Tuhan lagi. Jadi ketika saya sama Pak Robi suruh melayani di perlengkapan, saya hadir perlengkapan, ternyata saya disuruh-suruh. Ini harga diri saya di proses Tuhan. Karena dulu saya punya karyawan saya yang merintah-merintah, ini yang saya perintah. Pasang banner, ya kan, buat nemtek, siapin nemtek. Saya masukin nemtek, nata kursi. Saya sempat nangis Pak. Oh iya Pak. Waduh. Susah ya jadi orang bisa merendahkan hati itu susah. Akhirnya saya berpikir, ya ini harus saya lalui. Saya nggak ada perlawanan, cuman ada berontak di hati. Bulan Juni camp lagi, saya mulai dari fast. Jadi fast itu diproses lagi sama Tuhan. Ketika saya sudah duduk, Pak Mul nanti kelompok ini ya saya duduk Pak bukunya, ternyata ada yang peserta datang, saya tanya, loh, Bapak peserta? Iya, loh. Bapak Pak Yongki? Bukan, saya Pak Mul. Loh, saya Pak Yongki. Loh, kelompok ini? Iya. Saya kecewa lagi, Pak. Saya sudah mau pulang. Aku berarti itu seperti, ya karena harga dirinya tinggi waktu itu. Ya. Saya merasa, loh, katanya saya fasnya, tapi kok ada fas lain. Itu diuji luar biasa. Enggak ada kejadian seperti itu. Bahkan sampai akhirnya sudah mulai ada fasnya itu, saya sudah mau pulang, saya sudah SMS sama istri saya, ini tidak benar, ini aku pulang aja, ini tidak ada, fasnya sudah ada kok saya suruh ini. Saya bilang guyonan ini, saya bilang gitu. Ya, tapi ketika saya mau pulang, ada yang namanya Pak Anton Hin bilang, loh Pak Mul ngefas juga, iya ini Pak, oh iya biar Pak, Pak Mul ikut saya aja. Ya, karena mungkin Tuhan pakai Pak Anton Hin ini sebagai orang yang lebih senior ya, jadi saya dimong, saya diarahin, ayo ke kamar saya aja, nanti kita cari peserta sama ini juga. Nah, diarahkan gitu, akhirnya saya ya sudah, saya nggak jadi pulang. Yaitu saya diproses Pak, camp yang Juni itu saya diproses lagi, kesombongan saya, keangkuhan saya, itu bertahap. Jadi nggak bisa ikut camp 1 selesai, enggak. Proses lebih lanjutnya. Ya. Mengetahui kebenaran adalah satu hal, tapi untuk melakukan kebenaran itu hal yang berbeda. Jadi yang pertama berhenti merokok, yang kedua ya kesombongan, harga diri itu bahkan lama Pak prosesnya. Gambar diri juga tadi Pak ya, keberhargaan diri yang dibangun di atas dasar
Ya. hal-hal yang Makanya perubahan itu nggak Tidak segampang itu. betul. Perubahan itu butuh menghilangkan ego ya. Karena kita ini seringkali setelah sewaktu camp kita wah semangat, kita waduh bagus. Ketika di luar saya arogannya tinggi Pak. Jadi keluar nyetir aja dipotong orang sudah marah. Nggak boleh ya. Saya nganterin adiknya mertua aja saya bisa uber-uberan sama bis. Sampai adiknya mertua saya itu diem gini ngompol. Pulang dia cerita sama istri saya, waduh berat ini suamimu ini. Kejar-kejaran sampai ya, bis. itu fatalnya saya Pak. Oke. Ya. Seru sekali ngobrolan kita, tapi kita akan lanjutkan nanti setelah break berikut ini. Kembali bersama Kongko Pria Sejati dengan Pak Mul. Kita mau meneruskan obrolan kita tadi, Ya. proses yang Tuhan lakukan selama di camp tadi, mulai dari Ya. ngikutin camp sebagai perlengkapan, kemudian ya, terus dari fasil. fasil. Setelah fasil apa lagi nih Pak? Dari fasil itu waktu fasil itu saya akhirnya ngefas orang-orang yang berat masalahnya, masalah keluarga, masalah apa. Dan ketika itu sempet mantan will saya telepon di dalam saya lagi sharing. Mantan will saya. Aduh. Akhirnya Pak Nomornya Anton, masih ada. Ya, akhirnya Pak Anton ya waktu itu mantan will saya tahu saya masih punya hutang. Dia mau pinjemin uang saya. Saya bilang enggak. Dan dia bilang masih punya will tuh. Enggak, saya sudah berhenti. Ini saya pelayanan. Oh ya, baguslah. Aku ya sudah berhenti. Selesai telepon yang si senior saya Pak Antonin ini. Dia kalau manggil saya Nip, nomormu buangan aja. Jadi saat itu nomor Telkomsel saya itu saya buang di kolamnya Grand Trawas. Jadi ketika dibuang itu, semua bisnis saya, teman saya hilang semua. Saya beberapa bulan nggak dapat job. Tapi saya taat aja, saya proses taat, ya dah harus melepas, membuang masa lalu. Bahkan di situ saya dipelajari, saya tidak punya teman selain teman di CMN. Memang ketika kita belum kuat ya Pak ya. Jadi ketika kita masih belum mampu, jangan coba-coba punya komunitas yang lama. Karena itu nggak akan bisa berubah. Karena kita akan mengingat masa lalu terus, sehingga kita hidup di dunia masa lalu. Nah dari situ saya mulai teman-teman CMN bekerja dengan hal-hal yang baru, nomornya baru, teman-teman yang lama mulai dari aparat, dari semua nggak ada semua sudah, teman-teman saya semua relasi lah hilang, sudah nggak ada, lost kontak benar-benar. Dan itu saya lepas tanpa sadar, maksudnya tanpa sadar itu gini, ya memang sadar saya buang, tapi saya nggak sadar kalau ini saya buang, efeknya sampai seperti ini. Yaitu Tuhan yang nggak tahu, saya dibuat blank atau gimana nggak ngerti. Nurut aja seperti ikut camp ya, nurut aja. Suruh buang nih ya, nurut aja. Yang penting kita dalam komunitas yang benar ya. Jadi saya nurut aja, saya buang. Nah setelah dibuang, saya proses ya ternyata saya mulai melayani Tuhan. Ya dipelajarin juga mulai dari kesombongan, dari proses ketaatan. Yang ketiga dari proses berhitung ya. Kalau orang di koperasi itu kan sudah pakarnya hitung-hitungan uang. Saya ingat betul ketika saya melayani di FAS Camp Hamba Tuhan. Ya di Camp Hamba Tuhan saya diminta oleh ketua semua kita rapat, kita menaburkan buah sulung. Saya bilang Tuhan aku ora di duit, saya tidak ada uang ya kan. Saya ingat betul uang tabungan saya tinggal 500.000. Tapi ketika ketua menyampaikan itu, suara keras di hati saya. Serahkan, saya akan memberkati kamu, serahkan. Tuhan punya kuasa. Saya bisa m-banking, saya serahkan semua 500.000 itu. Dan besoknya nggak terjadi apa-apa. Ya nggak terjadi diberkati, ya enggak. Enggak. Jadi ketika kita beri, dapat, itu kan orang judi, ilmunya judi. Nah, ini dapat ini enggak. Tapi yang heran, juga nggak ada masalah. Jadi kita akan melepaskan hak kita
kita melepaskan kekhawatiran kita itu bukan berarti kita diberkati limpah. Enggak. Tapi setidaknya kenyamanan, keamanan, ketenangan itu Tuhan beri. Oh. Dan Tuhan pelihara. Dan sampai detik ini buktinya saya nggak kekurangan. Yaitu saya belajar dari menabur. Karena ya normal ya, orang pebisnis itu saya pasti yakin bahwa sipuannya main. Ya, ketika di pelayanan itu kan dipelajarin untuk nabur, dipelajarin untuk memberi, mengasihi. Ini kan tidak segampang itu. Gimana saya bisa perpuluhan, wong saya bulan depan juga masih harus bayar utang. Saya sempat sharing sama Mbak Tuhan, apa harus saya perpuluhan? Ya tergantung kamu. Firman Tuhannya seperti ini, kamu mau melakukan enggak? Kalau kamu enggak nyaman ya jangan kamu lakukan. Tapi saya terpanggil untuk memberi. Jadi kebanyakan orang yang sekarang ini sharing sama saya, tanya sama saya, kalau saya kekurangan apa saya harus perpuluhan? Ya, saya jawab sama seperti jawaban hamba Tuhan dulu. Kamu rela enggak? Kamu siap enggak diproses? Karena ketika ketaatan kamu lakukan, perubahan yang kamu mau lakukan, ya pasti ada perubahan berikutnya. Kalau kita mau menjadi orang yang dihargai, berharga di mata Tuhan, ya kita harus taat apa yang diperintahkan Tuhan. Ya itu nggak mudah ketika di depan mata nyatanya kurang. Bulan depan 40 juta harus bayar. Ya puji Tuhannya kan selama itu saya bekerja, saya punya istilahnya kalau orang bilang perusahaan, saya punya 5 Pak, perusahaan. Yang satu saya jadi agen asuransi, saya ikutin agen asuransi. Saya sekolah agen asuransi, ikut AJI, ikut. Saya kontraktor kecil-kecilan juga saya tekuni. Saya jadi jual properti juga saya ikuti. Saya jual PABX, alat pengirit handphone, saya ikut. Saya kerja mebel, saya ikut. Tapi Bapak tahu ya, minggu depan saya harus bayar misalnya 30 juta. Harusnya semua ini kan bisa jalan dikit-dikit pasti lebih kan. Tapi seperti bangsa Israel, besok butuh makan, ya sudah kasih makan dari asuransi. Bisa closing asuransi 30 juta, 40 juta. Tapi bukan hebat saya nggak tahu itu. Ada aja tiap bulan. Tapi kenapa kok nggak semua? Tuhan tahu, saya orang boros, saya yang belum bisa memanage keuangan. Tuhan proses seperti bangsa Israel bahwa kamu butuh makan, ya dikasih makan. Seperti mana itu, dikasih mana. Saya maunya save, simpen, nggak bisa, busuk. Besok urusannya ada lagi, bulan depan ada lagi, berkat lagi. Saya dibelajari mulai ketaatan di situ lagi, bertahap. Pemeliharaan Tuhan itu nyata di hidup saya. Bahkan sampai detik ini, yang dulu saya 26 kartu kredit yang saya gesek. Itu kan untuk bayar utang itu 26 kartu kredit. Itu selesai semua dengan saya bayar utang pakai kartu kredit juga. Jadi bunganya luar biasa tinggi. Saya punya teman pengacara, saya punya teman kepolisian, dia support saya, Pak. Itu yang Bapak lakukan itu bodoh. Bahkan orang CMN juga ada yang bilang, yang mereka pakarnya kartu kredit bilang, bodoh, kenapa kamu bayar? Kartu kredit itu ada asuransinya. Saya sempat tanya sama pembicaranya CMN, saya tanya, Pak, apa harus saya bayar? Hamba Tuhan ini bilang, Pak Mul, tiap bulan bisa bayar nggak? Bisa, Pak. Ketika kamu bisa bayar, kamu harus bayar. Tapi kalau kamu nggak bisa bayar, kamu harus jujur, nggak bisa bayar. Nah, itu saya lakukan. Ya puji Tuhannya sampai dengan selesai nggak ada namanya debt collector ke rumah saya. Karena setiap bulan ada terus. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kalau saya ingat sampai sekarang nggak masuk akal. Nah, dari situ selesai 5 perusahaan ini. 5 perusahaan abal-abal, nggak ada kantornya. Cuman saya bilang 5 perusahaan, Pak. Saham ini 5 perusahaan kan. Nah, itu pemahaman itu saya alami seperti ini. Saya dapat hikmat dari hamba Tuhan, dari Semarang, teman saya. Kamu bukakan wadahnya aja untuk Tuhan bisa memberkati kamu. Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan.
kita harus tetap bekerja, kita berusaha semaksimal kita. Hmm. Selebihnya biar Tuhan. Hmm. Ya ternyata betul, saya punya 5 perusahaan. Besok bulan depan butuh, diambilkan Tuhan dari perusahaan si A. Tahu-tahu ada apartemen, ngisi 1 apartemen, mebel, 100 lebih juta. Ya masuk. Itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sampai dengan yang namanya orang kalau sakit hati, benci yang luar biasa sama orang yang makan saya itu, sampai saya mimpi-mimpi. Jadi ketika suatu saat camp yang keberapa kali saya nggak tahu, saya mau tanya ke hamba Tuhan. Saya kan sering konsultasi sama hamba Tuhan. Saya tanya. Saya lagi mau tanya itu saya sudah dapat hikmat dari Tuhan. Saya di dalam mimpi itu mimpi sepertinya di kantor kepolisian, di rekan saya di meja kepolisian gitu. Saya dibilang, si A ini yang makan kamu ini sudah keluar. Saya bisa bilang, nggak apa-apa Pak, biarin aja nanti saya bunuh. Saya ingat sampai saya bangun tidur. Saya sharing sama Mbak Tuhan. Mau sharing itu Tuhan bilang, itu alam bawah sadarmu, kamu harus bisa mengampuni sampai mengampuni. Tapi saya diam aja, saya tetap tanya sama Mbak Tuhan. Pertanyaan saya itu dijawab persis dengan yang saya dapat hikmat dari Tuhan. Pak Mul, itu alam bawah sadarmu yang kamu harus padamkan. Kamu sudah mengampuni, tapi kamu belum mengampuni sampai mengampuni. Di situ mulai dari situ saya lebih bagus incas sama Tuhan langsung. Karena pasti jawaban Tuhan lebih maksimal, lebih cocok untuk saya. Ya dari situ saya belajar proses demi proses, tapi masih menggerutu Pak. Makanya proses saya 10 tahun. Mungkin kalau saya nggak menggerutu, ya mungkin 4 tahun saya selesai. Tapi ketika saya menggerutu pulang, karena kan ketika saya renovasi toko itu kerjanya di mal-mal itu jam 9 sampai jam 4 pagi. Jam 6 pagi. Ketika pulang itu saya teriak-teriak di tengah jalan seperti orang gila. Iya, sampai kapan Tuhan saya harus seperti ini? Lunasnya kapan? Tapi Tuhan jawab, ya proses itu. Proses demi proses untuk menghapuskan mindset saya, pemikiran saya bertahap. Sudah berubah, sudah. Tapi belum berubah. Arogansinya masih ada. Ya dari situ bertahap sampai akhirnya 10 tahun sudah mau selesai pun masih diproses Tuhan. Di kaki ini ada tumor stadium 4 kanker ya, 1 kilo. Wih, ini di bawah paha sini. Jadi Tuhan bereskan benar dari utang saya lunas tahun 2013, 10 tahun itu saya diproses Tuhan, diangkat kanker saya ini. Ini juga proses lagi panjang, kalau nanti podcast bisa 5 kali episode. Jadi dari kanker ini juga akhirnya selesai ya, jadi setelah dari koperasi selesai semua, akhirnya saya diangkat kanker ini, itu dengan catatan hutang saya lunas, proyek yang dari Telkomsel 10 proyek itu selesai, saya diangkat Tuhan, hutang saya lunas, masih surplus 25 juta. Masih ada bonus. Masih ada bonus. Jadi 10 proyek selesai itu bukan hebat saya, karena saya tidur, saya diberkati Tuhan. Bahkan sakit. Saya sempat diingatkan Pak Antonin ketika dulu saya masih pelayanan, tidak tahu tahun keberapa, Pak Antonin sama teman-teman tuh ngajak saya, mau memberkati saya, mau diajak bisnis. Saya bilang gini, saya di CMN murni melayani, saya nggak mau ada urusannya dengan uang, nggak mau urusan dengan pekerjaan. Saya murni mau bisnis, doakan saya aja bisa selesai. Nah ternyata Pak Antonin bilang, Pak Mul, kalau kamu tidak mau dibantu sama teman saudara seimanmu, tidak ada uang jatuh dari langit untuk nolong kamu. Nah itu saya ingat betul. Ketika saya di rumah sakit, saya diangkat ini dan saya selesai, hutang saya lunas, yang saya telepon pertama kali Pak Antonin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jadi Tuhan memberikannya bukan pada saat tidur, Pak. Saat saya sakit. Diberkati, dilunasi, bahkan surplus. Tuhan tidak pernah berbohong, tidak pernah ingkar janji. Itu perubahan lagi. Jadi perubahan mindset saya bertahap, Pak. Benar-benar mungkin 1 tahun khusus untuk emosi. Itu aja sampai sekarang kondisinya emosi masih ada, Pak. Tapi kadarnya kecil dan responnya lebih cepat. Ya. Responnya benar ya. Betul. Jadi ya
perubahan ya harus dilakukan sampai sekarang. Kalau saya punya statement bahwa bertobat itu setiap hari. Karena kita itu manusia kadang ada lalainya, ya terus ada ujian juga dari iblis. Ya kan? Kalau kita lengah ya habislah lagi gitu. Gitu, Pak. Oke, Ya. Pak. Nah, itu awal mula ketika Bapak bisa sampai mengenal Ya. CMN Indonesia dan Ya. bertumbuh di sana lewat proses-proses kehidupan yang Pak Mul alami dan jalani. Nah, Ya. dari komitmen-komitmen yang Bapak jalani tentu pasti ada tantangan-tantangan, Pak. Ya. Tantangan terbesar yang Bapak hadapi apa dan gimana Bapak melakukan atau mengatasinya? Apakah memang hanya dengan teman-teman di komunitas saja atau dengan ya itu tadi Bapak juga mengambil sebuah tanggung jawab lebih lagi dan melakukannya dengan konsisten? Ya. Itu saya awali dari 2007 pertengahan. Nah, maksudnya anggap aja 2008 ya. Ketika saya tahu bahwa kita ini di Pria Sejati diminta untuk 4M. Oh. Ternyata 4M itu ketika kita merenungkan firman, kita membaca, merenungkan, membagikan, dan melakukan ini ketika salah satu aja kita tidak komit, nggak akan bisa abadi, nggak akan bisa melakukan firman. Karena begini, ketika saya membaca, merenungkan, saya tidak membagikan, orang nggak tahu kalau saya merenungkan firman. Orang nggak tahu kalau saya sudah berubah. Taunya ya Pak Mul seperti yang dulu. Tapi ketika saya bagikan situ, saya lakukan mulai tahun 2008, bagi mulai zamannya BlackBerry, saya mulai share. Bagi ke teman-teman mulai dari orang WTC, teman saya kerja, sahabat saya bagi. Bahkan saya dibilang, lu jadi pendeta atau sekarang. Karena tiap manusia di itu tantangannya dunia ini, ya salah satunya ya. Iya, saya bahkan sempat di-delete sama sahabat saya 3 orang. Karena rajin memberikan share firman. Dia jenuh, dia bilang kalau tiap hari bahasa Jawanya gini, bendino kok cekoki firman dia melenger katanya gitu ya. Tiap hari firman terus ini maksudmu apa? Jadi pendeta tadi ini. Tapi saya yakin gini, ketika saya tabur itu memagari saya, Pak. Jadi Edkol nggak iseng ya buat statement kita harus 4M itu nggak iseng. Itu sudah itu dapat hikmat dari Tuhan ya. Jadi ketika kita merenungkan, kita membaca, merenungkan, kita membagikan, otomatis kita melakukan dulu baru kita membagikan. Ketika kita melakukan mungkin masih belum maksimal. Tapi ketika kita bagikan itu menjadi pagar untuk kita. Jadi istilah gini seperti Bapak tahu, oh Pak Mul itu bagi firman, sudah bertobat, gini. Ketika saya tahu, saya harus melakukan kebenaran, ketika saya tidak melakukan, saya ingat, misalnya di kota Jakarta, saya mau berbuat dosa, saya ingat, wah ini saya ada kenal ini. Kalau saya melakukan dosa, ya itu pagar saya. Bahkan saya sempat gini, saya dulu suka, kalau orang dunia enggak menjadi hal yang wajar ketika kita kurang dana, kita gesek kartu tukar giro dengan berapa persennya. Saya sempat pegang giro itu, saya mau tukar. Saya mau tukar ke satu langganan saya di WTC. Saya muterin tokonya dia itu sampai 5 kali. Nggak ketemu-ketemu? Bukan nggak ketemu. Apa? Di dalam hati gini. Oh, bergumul terus ya Pak? Ini kalau saya kasihkan, saya ini ngasih firman Tuhan juga ke dia. Oke, saya lakukan ini. Ya, Pak, saya masih tergantung manusia. Itu suara Tuhan seperti itu. Sampai akhirnya itu saya bawa, saya sobek-sobek di tengah jalan, saya buang. Iya Tuhan, tapi dengan ada timbangannya saya bilang saya diproses Tuhan karena saya terpaksa, saya sepertinya jengkel sama Tuhan. Ya wis, tak buang Tuhan, saya enggak mau. Enggak tahu loh ya, besok saya buka cek yang ini gagal enggak tahu, dari blacklist ya sudah. Sepertinya mutung Pak ya. Iya. Nurutnya itu terpaksa, bukan karena hebat saya, bukan. Saya terpaksa nurut. Itu daging ya? Iya daging. Ya wis, tak sobek-sobek saya buang. Ya wis, enggak bayar besok. Ya, itu terjadi ketika Senin saya harus buka BG Bank Niaga di suatu perusahaan toko bangunan. Seminggu saya cari dana pembayaran saya di Adam Air waktu itu. Depending karena pimpinannya lagi ke luar negeri, dia bilang mungkin minggu depan Pak baru cair. Saya bingung cari, itu uang itu saya cek itu saya putarkan, ya sudah nggak jadi. Senin saya bangun pagi saya pikir belum saya cek, udah pasti belum. 25 juta saya buka belum.
Saya tidur, Pak. Sudah nggak ada harapan, saya sudah hopeless dah. Selasa nggak ada kabar dari bank kalau cek saya belum. Rebu saya ditelepon dari Adam Air. Pak Mul, kemarin Selasa sudah ada masukan di Bank BCA. Itu kan Bank Niaga yang saya buka. Iya. Bank BCA sudah terbayar separuh dulu Pak, 50 juta. Yang 50 juta nanti setelah ini pimpinan hadir di Indonesia, menandatangani cek berikutnya. Oke, saya mikir wah ada angin ini. Saya untuk ya harga diri lagi. Saya mikir, misalnya Bapak yang saya ini, saya bisa, wah ada kok dananya kok. Ya. Tapi Rebu itu saya cek di Bank Niaga. Bu, ada ini enggak? Tolaan enggak? Enggak ada, Pak. Saya heran loh. Senin saya udah buka 25 juta. Enggak ada tolaan, Pak. Saya telepon sama orang yang toko bangunan ini. Cik, enggak suka uang dah. Uang saya kok belum cair, kok enggak diambil. Oh iya, maaf ya Pak Mul. Anak buahku pembukuan ini lagi sakit. Enggak bisa tuker, enggak bisa nyairkan cek itu. Besok Jumat atau minggu depan ya, tolong dicairkan. Itu saya nangis sama Tuhan. Itu ya. Kadang akal kita ini kan terbatas, Pak. Iya. Kita lihatnya yang di depan mata. Saya harus buka cek ini. Tapi Tuhan bisa buat semua masalah itu bisa selesai. Jadi ya itu pengalaman buat saya bahwa apapun yang terjadi hidup saya saat ini, misalnya saya diproses Tuhan, saya bisa lebih santai karena saya melihat masa lalu saya yang dari mulai nyawa, di ujung tanduk, dari ekonomi yang habis sampai lunas, sudah banyak diproses Tuhan. Masa saya masih nggak percaya lagi soal nyawa, soal apa. Jadi ketika saat ini saya diproses, saya lebih tabah, lebih bisa merespon dengan baik. Gimana dengan keluarga sendiri, Pak? Apakah kan mereka juga mengetahui ini pergumulan yang Pak Mul hadapi, misalnya di dalam hal keuangan. Karena tadi ya, setelah meninggalkan usaha koperasi, ya bahkan relasi-relasi Bapak juga Bapak buang daftar kontak nama-namanya. Nah, gimana dengan keluarga sendiri? Ya, puji Tuhannya gini, istri saya kan memang bekerja. Ya, kebetulan anak saya kan cuma satu, biaya nggak terlalu banyak. Ya, istri saya ngambil sikap, saya yang menghandle biaya rumah tangga, kamu urusin utang kamu. Jadi saya puji Tuhan, ya saya bersyukur istri saya menjadi penolong buat saya betul-betul. Yang kedua, saya pengucap syukur bahwa semua itu terjadi seizin Tuhan dan saya bisa mengatasi anak saya, istri saya. Makanya setelah saya selesai semua, saya sempat, makanya ceritanya banyak Pak. Saya masih bangun rumah dengan keadaan proses itu dan rumah bisa berdiri dengan modal 300 juta sampai punya rumah kos-kosan, yaitu dari mujizat Tuhan juga. Istri saya yang pertama nyatetin pengeluaran sampai akhirnya ditaruh, ini uang dari mana nggak ngerti dah, wis jarakno, bangun terus. Bisa gitu ya? Jadi kayak makanya gini ya, ketika kita dihadapkan di masalah, ketika kita pakai akal kita, logika kita ya sepertinya nggak masuk akalnya. Tapi ketika kita beriman sama Tuhan, kita proses jalani semua ada. Seperti saya kanker ini dokter membius saya 7 jam. Dia berpikir kanker sarkoma ini ketika nempel di daging dia harus mengkorek ini. Itu kalau dia nempel di daging itu parah. Puji Tuhannya punya saya ini ada ari-arinya. Dan tidak menempel di daging, dia hidup di pembuluh darah kecil yang tinggal dipotong, diangkat selesai. 2 jam selesai saya. Padahal dibius 7 jam. Jadi mujizat luar biasa yang Tuhan berikan ke saya itu ya membuat saya nggak gentar sampai saat ini. Apapun saya nggak akan gentar. Karena kenapa? Tuhan pegang peranan untuk hidup kita. Ya, tapi bukan cuma saya. Mungkin Bapak atau yang lain pasti juga ngalami hal yang sama. Ya tinggal kita mau nggak menempel sama Tuhan. Karena kita punya kehendak bebas. Milih ya? Ya, ketika kita diposisikan, contoh aja seperti Koram Dio bangun pagi. Ya kalau orang dunia bilang, orang Jawa bilang lalar gawe. Ya orang Jawa tahu lalar gawe. Kalau orang Jakarta bilang, ngapain saya bangun pagi, tidur. Capek-capek. Iya, capek-capek buat apa? Sama juga saya bangun pagi, bangun siang ya diberkati Tuhan. Ya, tapi keterlibatan ini. Proses ini kita harus mulai taat. Ya, ketika saya menyerahkan diri saya, hak saya ini, Tuhan pasti akan merawat kita lebih. Itu yang saya alami.
Seru sekali Iya. ya cerita bersama Pak Mul. 5 roti dan 2 ikan Iya, Tuhan kerjakan. iya, Ya bisa bayar hutang, iya, bisa bangun rumah, iya. bisa cukupi kebutuhan rumah Iya. tangga. Kita ikuti cerita berikut yang lebih seru lagi Iya. setelah segmen berikut ini. Kembali bersama Kongko Pria Sejati, cerita yang seru bersama Pak Mul, ya pengalaman-pengalaman yang luar biasa kayak naik jet coaster, ya dari hidup yang dipulihkan, Iya. ya hutang yang bisa diselesaikan, bisa bangun rumah, Iya. bahkan lewat sebuah usaha yang sangat sederhana, Iya. mengusahakan peranakan anjing, wih itu keuntungan berkat yang didapat sungguh luar biasa. Nah, Pak Mul, ini tentunya tadi kan ada proses-proses. Iya. Tadi dalam obrolan itu saya melihat ada banyak hal pelajaran-pelajaran yang saya lihat kayak tadi misalnya ketika ada di persimpangan. Iya. Itu adalah saat-saat momen kritis untuk Betul. kita memilih. Betul. Dan itu suatu penentuan Iya. bagaimana step berikutnya dan apa ya mungkin proses perjalanan kita dalam pengiringan kepada Tuhan yang akan menentukan kita akan melompat lebih tinggi lagi atau kita akan jalan di tempat saja. Nah, Iya. Pak mungkin bisa disiarkan Pak, bagaimana sih ketika Bapak ada di persimpangan ini, kan memang udah melewati sebuah proses ya Iya. latihan. Iya. Tadi kalau Pak Mul kan prosesnya adalah bagaimana menundukkan di ego. Iya. Ketika jadi perlengkapan yang biasa nyuruh-nyuruh orang, ini disuruh-suruh, ya namanya perlengkapan kan, Iya. siapin bangku, ya pokoknya udah kayak bukan siapa-siapa gitu. Iya. Harga diri kita tuh kayaknya nggak ada artinya lagi. Iya. Terus kemudian jadi fasil, ya ternyata ini kayak seolah-olah fasil cadangan yang sebenarnya nggak begitu. Ya udahlah, Nggak dibutuhkan. kayak ban serep aja Iya. lah. Kalau memang dibutuhkan ya enggak, Iya. oke. Tapi kalau enggak ya udah gitu loh Iya. ya kan Pak ya. Betul. Seperti itu. Tapi Bapak tetap jalani ikuti prosesnya Iya. di setiap persimpangan. Nah, tadi gimana Pak Bapak mengelola mindset Bapak, mengelola prioritas dan sikap hati Bapak sehingga Bapak tadi tantangan Iya. ini ceknya saya buat aja nih. Iya. Ternyata di cerita yang lain Tuhan juga sudah menyiapkan Iya. jauh sebelum Bapak memikirkan kekhawatiran atau rasa gimana nih saya harus lakukan. Iya. Gimana Pak? Jadi gini, saya dapat hikmat dari hamba Tuhan juga bahwa ujian sama pencobaan itu beda, Pak. Mm-mm. Kalau ujian itu sama seperti ketika kita sekolah ya. Hmm. Kita dikasih pelajaran 1 semester, kita ujian. Iya. Dan ketika belajar itu kita nyimak atau tidak. Mm-mm. Kita mengikuti gak pelajaran itu sampai benar-benar kita tahu betul, Kuasai. kuasai. Iya. Nah, ketika diuji itu pasti nggak ada orang yang menolong saya. Karena seringkali orang bilang, kenapa ya kok sepertinya Tuhan nggak nolong? Kenapa ya sepertinya kok saya sendirian? Ya, nggak ada namanya ujian ditemani bapak ibunya kan nggak ada. Ujian ibu gurunya ngajari lagi nggak ada. Jadi ketika Anda di ujian ini, Tuhannya diam. Sebelumnya kan kita sudah ikut ke materi, sudah penuh, pelajaran sudah diajarkan semua. Iya. Saat ujian itu, ya saatnya kita jawab. Itu di persimpangan. Kenapa di persimpangan? Manusia dikasih kehendak bebas. Manusia bisa memilih mau jadi malaikat atau mau jadi setan. Ya. Iya, iya. Kita ini mau memilih zona nyaman atau memilih menjawab pertanyaannya dunia ini. Jadi ketika diuji itu, saya pegang bahwa, oh ini saya sudah belajar. Saya mau nggak melakukan. Saya selalu ingat dengan pembicara CNN yang menyampaikan bahwa kita ini sudah diberi kasih. Ketika kita suruh mengasihi, kita ini sudah ada, tinggal kita mau nggak mengasihi. Nah itu yang saya pegang ketika ujian di depan mata, misalnya seperti tadi cek di depan mata. Saya tahu betul kalau besok nggak ada uang, ya pasti blacklist. Ujung-ujungnya apa? Harga diri. Ya, padahal di firman Tuhan bilang harga diri sudah nggak ada. Ya makanya saya terpaksa itu, bukan saya hebat, saya terpaksa. Ya wis Tuhan, ya wis. Mau di blacklist, mau apa? Ya sudah Tuhan, terserah Tuhan mau apa. Nah, ketika kita menyerahkan hak kita ini, Tuhan turun tangan. Jadi makanya
ketika ujian itu datang, bukan iseng. Tuhan nggak ngasih ujian yang iseng. Kalau cobaan itu iseng dari iblis. Makanya beda ujian sama cobaan beda. Kalau cobaan itu pekerjaannya iblis. Seperti sekarang misalnya, tak cobanya lagi Pak Mul tuh masih bisa nggak kecantol cewek misalnya. Ya, masih bisa nggak Pak Mul arogan seperti dulu? Dicoba sama iblis. Yang tidak, istilahnya gini, memang sudah ada pelajarannya, tapi sekonyong-konyong, seketika kita bisa nggak? Itu cobaan. Tapi kalau ujian yang saya lalui ini sudah ada pelajarannya, jadi harusnya bisa. Harusnya bisa. Sudah dibekali. Sudah dibekali sama Tuhan. Ya, tinggal mau praktekkan. Ya, tinggal kita mau nggak lah. Mempraktekkan itu yang pertama kita butuh menanggalkan ego kita. Kemauan kita, zona nyaman kita. Karena begini, ketika kita diuji misalnya, besok nggak bisa bayar. Nah, itu kan ujian. Jawabannya sudah tahu. Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti turut bekerja. Ya kan? Ya. Cuman karena logika kita, kepandian kita nih, akhirnya mosok sih Tuhan kasih. Caranya gimana? Gimana? Sudah buntu semua ini. Ya kan seperti cek itu kan nggak masuk akal. Senin pasti blok. Ternyata anak buah yang biasa nganterkan cek ke bank ini sakit. Jadi ya terpending. 1 minggu terpending. Ternyata seminggu itu pembayaran dari Adam Air masuk. Ya makanya hal-hal yang masuk akal itu jadi gini. Tuhan memberi mujizat itu tidak hal yang tidak masuk akal ya. Makanya saya tadi cerita bahwa saya punya 5 perusahaan, 1 perusahaan jual beli mobil, jadi 6 perusahaan. Karena kenapa? Kita siapkan aja dulu wadahnya. Kita punya tugas bekerja, harus bekerja, harus semaksimal mungkin kita. Usahakan semaksimal kita bisa, tapi kita jangan menjadi hamba uang. Saya siapkan itu semua perusahaannya, istilahnya saya harus belajar, oke, saya harus kerja mulai jam 9 sampai jam 6 pagi. Oke, saya siap. Ya tinggal 2 nanti bekerja. Nah ketika itu ada, hal itu Tuhan memberikan mujizat itu yang masuk akal. Contoh aja seperti 5 roti 2 ikan. Menurut Bapak masuk akal nggak itu 5 roti 2 ikan? Untuk 5.000 orang ya nggak masuk akal. Nggak masuk akal, kan? Masuk akal. Tapi ketika ada orang yang mau kerjasama dengan Tuhan, hal yang masuk akal itu terjadi. Jadi gini, ketika ditanya, ada nggak semua yang punya roti? Iya. Ada ini. Ini. Ada ikan nggak? Oh anak ini bawa ikan. Ada ikan. Ketika dibagikan, mereka semua tutup mulut. Nggak ada loh yang tanya, Tuhan, ini 5 roti 2 ikan Tuhan, itu 5.000 Tuhan. Nggak ada yang tanya. Mereka mau sepakat dengan Tuhan membuat mujizat. Tapi ketika saat itu misalnya ada yang nyeletuk, itu 5 roti 2 ikan, 5.000 kan nggak masuk akal itu. Kira-kira mujizat itu nggak akan terjadi. Karena bagaimana? Ketika manusia itu pakai akal logika, habis sudah. Jadi ada teman saya bilang gini, kalau kita ini manusia kan diberi akal budi, hikmat, kepandaian Pak Mul. Masa nggak boleh dipakai? Saya bilang, boleh kamu pakai. Itu kehendak kamu. Tapi saya memakainya gini, saya kembali semua libatkan Tuhan. Memang saya berusaha, tapi saya kembalikan ke Tuhan. Saya bukan menyerah, saya berserah. Karena menyerah itu kepepet, sudah kepepet, ampun itu menyerah, Pak. Kalau ini saya belum ampun, saya sudah bilang Tuhan, saya bekerja ini ya Tuhan. Dengan sadar ya. Saya sadar betul, saya harus aktivitas. Ya, dan ini rencana saya Tuhan. Saya libatkan ini ke Tuhan. Soal nanti terbayar atau tidak, kembali ke Tuhan. Jadi saya nggak menyerah, saya berserah, saya berjuang. Tapi di perjuangan itu saya libatkan Tuhan di awal, bukan di akhir. Di awal saya mulai libatkan Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati usaha saya, Engkau yang menyelesaikan semua ini dari Engkau. Tapi seandainya saya pakai hikmat saya kerja lagi koperasi. Banyak Pak yang nawari saya untuk buka koperasi lagi. Saya nggak ambil. Yang pertama, saya harus nurut kata istri saya, karena istri itu penolong. Saya tahu betul bahwa istri itu penolong. Tuhan ciptakan istri itu sebagai penolong saya. Jadi ketika istri saya tidak nyaman saya di koperasi, karena yang dari firman Tuhan juga sudah mengatakan saya nggak boleh memakan riba. Jadi untuk saya nggak menutup orang yang kerja koperasi mungkin bisa diberkati juga. Tapi mungkin untuk saya nggak cocok. Gitu lah. Jadi saya cut sampai di situ, saya nggak mau lagi ditawarin bukain kantor di Kediri, di mana saya nggak.
Saya mau ambil langkah seperti ini. Meskipun di tengah perjalanan saya terseok-seok, saya sempat melirik itu. Saya sempat mau menghubungi teman saya, ayo buka koperasi. Saya mau. Tapi ketika itu di-cut lagi sama Tuhan. Enggak, kembali yang jalan lurus. Jadi ketika Tuhan sudah mau memimpin kita, kita mau siap, ya Tuhan akan totalitas. Totalitas mau fokus ke kita, Tuhan akan nuntun kita. Tapi ketika kita masih pakai logika kita masih pakai kekuatan, bisa. Tapi capek, Pak. Apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini, ketika kita pakai hikmat kita sendiri, kekuatan kita, bukan nggak bisa-bisa, Pak. Banyak orang yang diberkati, yang kaya, harus berjuang jadi kaya bisa. Tapi yang parah, sudah berjuang, sudah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, masih nggak kaya-kaya. Itu paling fatal, Pak. Itu paling konyol. Orang hidup seperti itu paling konyol, saya bilang. Sudah kepala jadi kaki, waktunya habis untuk keluarga nggak ada, masih nggak kaya-kaya. Lebih baik kalau saya bilang, ya jalanin aja tetap bisa kaya. Ya prinsip satu lagi yang saya pakai sampai sekarang, Pak. Yeah. Seperti doa Bapak kami, bahwa cukupkanlah semuanya pada hari ini, makanan kami cukup, nggak berlebihan. Jadi pas mau bangun rumah, cukup Pak uangnya. Pas mau beli mobil, cukup. Pak uang. Ya, jadi itu proses saya seperti itu. Jadi saya mengucap syukur. Seandainya misalnya dapatnya rumah nggak seorang seperti orang-orang mewah, nggak apa-apa. Saya mengucap syukur, cukup ini. Sudah cukup dengan yang ada, yang diberikan. Iya. Jadi memang proses itu berkembangnya seperti ini. Ketika kita mau merenungkan yang 4M itu saya lakukan tadi yang saya bilang 4M itu mulai tahun 2008 sampai detik ini saya masih 4M. Secara konsisten. Konsisten. Saya bagikan, bahkan ada teman saya dari kepolisian bilang, Pak Mul ini kalau dibukukan jadi buku ini Pak Mul. Saya bilang saya bukan pendeta, Pak. Saya bukan pengarang tulisan karena ada beberapa renungan saya bukan murni dari saya. Saya dapat misalnya dari teman saya diberkati, saya bagikan. Ya itu mulai 2007 akhir sampai detik ini setiap pagi saya bagikan. Jadi habit. Ya, karena dari situ baru. Banyak ujian sebelum sehari saya bekerja, dari renungan ini menguatkan saya. Jadi ini bekal yang dipegang untuk jalani setiap hari. Setiap hari. Kesannya ringan, kesannya enteng, tapi memang setiap hari harus dibangun. Setiap hari. Waduh, ini syarat dengan makna-makna yang luar biasa. Pak Mul, apa yang sudah diceritakan, disampaikan. Sekalipun ini sifatnya spontanitas sebenarnya kalau tahu behind the scene dari kehadiran Pak Mul, tapi biarlah itu hanya kita saja yang tahu. Saya berpendapat nggak ada rencana Tuhan yang gagal. Terima kasih banget Pak. Sama-sama. Cerita yang sangat berinspiratif, sangat inspirasi sekali. Ingat teman-teman, ketika engkau ada di persimpangan, untuk engkau mau melakukan yang mana, lakukanlah kehendak Tuhan. Amin. Ini saatnya bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar ngerti, saatnya untuk mempraktekkan dan melakukannya. Karena apa? Bekal itu sudah ada, kemampuan untuk kita melakukannya, sehingga tapi tinggal hati kita dan ego kita nih, yang kita mau salibkan dan mempraktekkan. Dan pasti lihat mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi. Pak Mul, terima kasih sekali. Sama-sama, Pak. Buat obrolan yang luar biasa selama 1 jam ke depan tadi. Dan ada sebuah kenang-kenangan Pak Mul dari Kongko Pria Sejati. Sebuah kaos bertuliskan Kongko Pria Sejati, kiranya ini berkenan diterima, Pak. Silakan. Nantikan terus Kongko Pria Sejati di dalam obrolan-obrolan yang semakin seru. Tunggu di episode berikutnya. 1, 2, 3. Yes, Pria Sejati. Yes, yes, yes.